Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Tinya P. Pasaribu dengan NPMG 1F 018.008, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pengujian Enterprise System dengan judul teori Dellon and M. Klein Information System Success Model. Yang pertama adalah pengertian. Dellon and M. Klein Information System Success Model merupakan sebuah model dan framework yang digunakan untuk mengukur kompleks pada penelitian sistem informasi. D dan M menyatakan bahwa sebuah sistem informasi dapat dikategorikan sukses dalam penerapannya ketika hubungan antar variabel yang diuji bernilai positif signifikan. Untuk memberikan definisi umum dan komprehensif dari keberhasilan SI yang mencakup perspektif yang berbeda dalam mengevaluasi sistem informasi, Dellon dan M. Klein meninjau definisi keberhasilan SI yang ada dan ukuran yang sesuai, dan mengklarifikasinya ke dalam 6 kategori utama. Berikut adalah model kesuksesan Dellon dan M. Klein yang dirancang pada tahun 1992. Dapat dilihat pada gambar pada layar. Adapun variabel-variabel yang digunakan yang pertama adalah kualitas sistem atau sistem quality. Fokusnya adalah kepada performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi tersebut. Yang kedua ada information quality atau kualitas informasi, digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap luaran atau informasi yang dihasilkan oleh sistem. Yang ketiga ada use atau pengguna, digunakan untuk mengetahui penggunaan pemakai terhadap keluaran sistem. Dalam kaitannya dengan hal ini, penting untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk keharusan atau pemakaian dengan sukarela. Yang keempat ada user satisfaction atau kepuasan pengguna, digunakan untuk mengukur sikap pengguna terhadap sistem informasi yang merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang diterapkan. Yang kelima ada individual impact atau dampak individu, digunakan untuk mengukur pengaruh keberadaan sistem terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual. Yang keenam ada organizational impact atau dampak organisasi, digunakan untuk mengukur pengaruh keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kerja pengguna secara organisasi. Sejak publikasi model D dan M, para periset lainnya menggali, memodifikasi, dan juga memberikan kritik terhadap model tersebut, seperti model Seddon pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa variabel use yang digunakan pada model itu dianggap samar dan membuat ambigu penggunanya. Dengan motivasi tersebut, Dellon dan M. Klein kemudian melakukan pengembangan yang lebih lanjut dan validasi terhadap model mereka. Banyak peneliti yang berusaha untuk memperluas dan menentukan ulang model aslinya. 10 tahun setelah publikasi model pertama, dan berdasarkan evaluasi dari banyak kontribusi penelitian tersebut, Dellon dan M. Klein mengusulkan model keberhasilan information system yang diperbaharui pada tahun 2003. Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam model tersebut, yang pertama, kualitas sistem atau system quality dan kualitas informasi atau information quality tetap menjadi bagian dari variabel kesuksesan, serta menambah variabel kualitas layanan atau service quality sebagai tambahan dari variabel kualitas sebelumnya. Yang kedua ada dampak individual atau individual impact dan dampak organisasi atau organizational impact digabungkan dan merubah namanya menjadi manfaat-manfaat bersih atau net benefits. Yang ketiga ada menambah variabel minat memakai atau intention to use yang merupakan alternatif dari variabel pemakaian use. Yang keempat, penggunaan variabel pemakaian atau use erat kaitannya dengan variabel kepuasan pemakai atau user satisfaction. Variabel kepuasan pemakai atau user satisfaction didahului oleh variabel pemakaian atau use sebagai suatu proses dalam memperoleh pengalaman positif terhadap sebuah sistem informasi yang menghasilkan kepuasan pengguna.
Yang keenam ada ketika variabel manfaat bersih atau net benefits bernilai positif, maka akan menambah minat memakai pada pemakaian juga pada kepuasan pengguna. Yang ketujuh, ada pembaharuan model yang dihubungkan dengan tanda panah untuk memperlihatkan hubungan atau proses antara variabel-variabel kesuksesan, bukan untuk menilai positif negatifnya dalam variabel tersebut. Setelah diperbaharui, model kesuksesan Dallon dan Emklin Information Success Model dapat dilihat pada gambar di layar. Terdapat 6 variabel yang akan dijelaskan selanjutnya. Adapun variabel yang pertama adalah kualitas sistem atau information quality. Kualitas sistem atau information quality merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur informasi berdasarkan keakuratan, ketepatan, kelengkapan, relevan, waktu yang tepat, serta kemudahan dimengerti oleh pengguna sistem informasi. Semakin baik kualitas sebuah sistem informasi akan mempengaruhi keputusan pengguna, dikutip dari penelitian Tulodo pada tahun 2019. Menurut Dallon dan Emklin, untuk menilai suatu kualitas informasi dapat menggunakan 5 indikator. Yang pertama akurasi, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga kelengkapan, yang keempat ada relevansi, dan yang terakhir ada penyajian informasi. Untuk variabel yang kedua ada kualitas sistem atau sistem quality. Kualitas sistem berkaitan dengan kesesuaian penerapan sistem informasi dengan kebutuhan pengguna serta mampu atau tidaknya pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran kualitas sistem, diantaranya kecepatan akses, keandalan sistem, kemudahan untuk digunakan, kemudahan untuk diakses, serta keamanan sistem, dikutip dari penelitian Tulodo pada tahun 2019. Yang ketiga ada variabel kualitas pelayanan atau service quality. Kualitas pelayanan merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap seberapa baik tingkat layanan yang diberikan sistem informasi sesuai dengan harapan oleh pengguna. Kualitas layanan akan terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan dan harapan pengguna, serta ketepatan sistem dalam menyeimbangkan harapan penggunanya. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran kualitas pelayanan menurut Kurniawan pada tahun 2019, diantaranya ada jaminan, empati, dan responsif. Untuk variabel yang keempat ada variabel pemakai atau use. Indikator pengukuran variabel use adalah seberapa sering pengguna dalam mengakses sistem tersebut atau frequency of use. Variabel ini digunakan untuk mengukur keluaran suatu sistem informasi oleh pengguna. Apakah sistem digunakan wajib atau bebas? Ada banyak penelitian yang mengikut sertakan variabel use sebagai pengukuran kesuksesan dalam penerapan sebuah sistem informasi. Untuk variabel yang kelima ada variabel kepuasan pengguna atau user satisfaction. Kepuasan pengguna merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi dari berbagai aspek dalam mengukur kesuksesan sistem informasi. Salah satu aspek tersebut yaitu pengalaman atau efek yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan sistem. Kepuasan pemakai atau pengguna dapat diukur berdasarkan 4 indikator, diantaranya kecukupan, efektivitas, efisiensi, dan yang terakhir kepuasan secara menyeluruh atau overall satisfaction. Untuk variabel yang terakhir atau variabel yang keenam adalah manfaat bersih atau net benefits. Manfaat bersih atau net benefits merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap manfaat yang diperoleh organisasi setelah penerapan sebuah sistem informasi. Manfaat tersebut bisa dari manfaat untuk individu maupun untuk keseluruhan organisasi. Dalam pengukuran variabel manfaat bersih atau net benefits, digunakan 3 indikator pengukuran. Yang pertama adalah penghematan biaya atau cost saving, yang kedua hemat waktu atau saving time, dan yang terakhir adalah peningkatan kinerja atau performance improvement yang dikutip dari penelitian Kurniawan pada tahun 2019. Baiklah, demikianlah penjelasan Information System Theory